adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik sehat-sehat dan baik-baik ya. Pasti adik-adik sudah tidak sabar untuk mengikuti sekolah minggu dan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau tanya, adik-adik sudah kenal sama kakak belum? Kalau belum, kakak perkenalkan diri ya. Nama kakak Kak Toding. Kakak adalah mahasiswa UKSW yang sedang belajar memandu sekolah minggu. Jadi, adik-adik kalau ketemu dengan kakak, kita bisa saling menyapa ya. Nah, karena adik-adik sudah gembira dan semangat pagi ini, kita memuji Tuhan dengan menyanyi, "Hari ini kurasa bahagia." Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita lipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang indah ini. Tuhan menyertai kami, melindungi, dan membangunkan kami dari malam hingga pagi ini. Sekarang Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal hingga selesainya. Ya Tuhanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, senang sekali adik-adik, hidup kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita diberi kesehatan, kita memiliki orang tua yang menyayangi dan mengasihi kita, kita bisa bersekolah, kita bisa makan, minum, juga kita bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, untuk itu adik-adik, kita patut mensyukuri semua itu, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat-Nya. Mari kita menyanyi bersama-sama, menyanyi lagu "Aku Diberkati". Betul sekali adik-adik, sepanjang hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Pagi, siang, hingga malam hari senantiasa Tuhan berkati. Lalu, bagaimana sikap kita ketika hidup di dalam berkat Tuhan? Nah, Kak Iki akan menceritakan cerita Alkitab bagaimana hidup di dalam berkat Tuhan. Namun, sebelum mendengar cerita Alkitab, kita persiapkan hati kita dengan menyanyi "Firman-Mu pelita bagi kakiku".
Sekarang, mari Kak Iki, silakan bercerita. Terima kasih banyak Kak Toding, karena Kak Toding sudah memimpin pujian bersama adik-adik. Dan juga selamat datang dan selamat bergabung bersama Sekolah Minggu GKI Tegarrejo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang kakak lakukan. Hari ini tanggal 14 Februari, di mana kita memperingati Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang Sedunia. Untuk itu, kakak ucapkan selamat Hari Kasih Sayang. Kiranya kita selalu memberikan kasih sayang kita kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada orang tua kita, dan tidak terkecuali untuk hari ini saja, tapi setiap hari kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Cerita Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Untuk itu adik-adik bisa membacanya sendiri di rumah atau meminta orang tua adik-adik untuk membacakannya. Ceritanya dimulai ketika Tuhan Yesus pergi menyeberang ke sebelah Danau Tiberias. Di sana ketika ia berjalan, ia diikuti oleh banyak sekali orang-orang. Ketika Tuhan Yesus pergi ke seberang Danau Tiberias menuju perjalanannya, ia melihat banyak sekali orang yang mengikuti dia karena mujizat-mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan sebelumnya. Kemudian Tuhan Yesus mulai naik ke gunung bersama dengan murid-muridnya. Dari atas gunung ia melihat bahwa ternyata banyak sekali orang-orang mengikuti dia. Lalu ia bertanya kepada Filipus, di manakah mereka dapat membeli roti untuk mereka makan? Lalu Filipus menjawab bahwa hanya ia memiliki 200 dinar. Dan itu pun tidak cukup untuk membeli roti untuk orang-orang itu makan. Lalu adik-adik tahu nggak 200 dinar itu berapa sih banyaknya? Kalau 200 dinar itu sama dengan 200 kali upah pekerja harian pada saat itu. Jadi misalnya kalau satu hari itu 100.000, berarti kalau 200 dinar itu sama dengan 20 juta. Wah, tentu ini banyak. Tetapi jika kita bandingkan dengan orang-orang pada saat itu, yaitu berjumlah kira-kira 5.000 orang yang belum termaksud perempuan dan anak-anak. Seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas, dia mengatakan bahwa Tuhan, di sini ada seorang anak memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentu saja ini tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang yang terhitung laki-lakinya saja. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu duduk, lalu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan dari anak itu. Kemudian Tuhan Yesus berdoa, mohon berkat, mengucap syukur. Lalu Tuhan Yesus membagi-bagikan roti itu kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Setelah orang-orang itu selesai makan, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa-sisa roti agar tidak terbuang percuma. Dan adik-adik tahu berapa sisa dari yang mereka kumpulkan? Sisanya itu ada 12 keranjang. Dari 5 roti dan 2 ikan menjadi 12 keranjang. Ternyata sungguh luar biasa ya adik-adik. Kuasa Tuhan itu, ia mengubah 5 roti dan 2 ikan mampu memberi makan kira-kira 5.000 orang banyaknya. Itu dia adik-adik cerita Alkitab hari ini tentang mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Adik-adik pernah ingat gak lagunya 5 roti dan 2 ikan? Adik-adik pasti tahu. Untuk itu saat ini teman kita Tania dan juga Fafa akan menyanyikannya bagi kita semua. Yuk, mari kita dengarkan.
Mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Terima kasih Tania dan juga Papa karena sudah menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan untuk kita semua. Seperti cerita Alkitab yang tadi, di mana sebelumnya murid-murid pun khawatir karena mereka tidak mampu memberi makan 5.000 orang yang hanya terhidup laki-lakinya saja. Tetapi karena kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa, sehingga Ia mengubah 5 roti dan 2 ikan sehingga mampu memberi makan 5.000 orang yang tidak termaksud perempuan dan anak-anak, dan yang tersisa dari yang mereka kumpulkan adalah 12 keranjang. Adik-adik, ternyata ketika kita hidup dalam berkat Tuhan, itu bukan berarti kita hanya menerima berkat dari Tuhan, tetapi kita juga mampu membagikan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita memberikannya kepada orang lain seperti anak kecil tadi. Dan ketika kita mampu untuk memberi berkat kepada orang lain, hidup kita juga akan diberkati senantiasa dan juga menjadi lebih bahagia. Jika anak kecil tadi merelakan bekalnya untuk memberi makan 5.000 orang, lalu apa yang kita bisa lakukan sebagai anak kecil? Tentu kita tidak bisa sama dengan anak kecil yang tadi merelakan 5 roti dan 2 ikannya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mampu juga menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya ketika kita di rumah, kita bermain, setelah kita bermain kita mulai membereskan mainan kita, atau kita berdoa untuk teman kita juga bisa berdoa untuk orang tua kita, keluarga kita, ataupun kita juga bisa membantu teman kita. Itu sebagai bukti bahwa kita juga membagikan berkat Tuhan. Jadi tidak hanya mengikuti anak tadi memberi berkat melalui makanan, tetapi ternyata melalui setiap perbuatan kecil kita yang menyenangkan hati Tuhan maupun sesama, itu juga berarti kita memberikan berkat Tuhan kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena berkat Tuhan tidak pernah henti dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, dan menjaga kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan, karena Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami juga mampu menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap sesama kami maupun keluarga kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kakak sudah bilang sebelumnya, bahwa menerima berkat Tuhan itu berarti kita juga mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya ketika dalam pandemi seperti ini, adik-adik juga bisa melakukan hal kecil namun berdampak sangat besar. Misalnya adik-adik bisa mencuci tangan, memakai masker, atau menjaga jarak sesuai protokol yang diminta oleh pemerintah. Mungkin itu terlihat kecil, namun sangat berdampak besar bagi kesehatan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang ini, Kak Iki punya tugas untuk kita semua. Jadi, adik-adik coba ingat-ingat kembali minggu lalu, kira-kira berkat apa yang sudah adik-adik bagikan kepada orang lain, teman kita, orang tua kita. Nanti adik-adik bisa kirimkan melalui WA kepada Bu Andi. Terima kasih. Sekian sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah, selesailah sekolah minggu sampai di sini.